Pembatasan bunga di Gua Kaisar Surgawi sepenuhnya diaktifkan oleh pertarungan antara Wang Lin dan Iblis Angin. Tangan besar itu meraih tombak pembunuh dewa dan segera mencoba menyeretnya ke bawah. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Tutup!" Setelah dia berbicara, cahaya hitam dari God Slaying Spear semakin intensif sampai seperti matahari hitam. Bahkan lengan yang dibentuk oleh lautan tampak hitam dari cahaya. Saat cahaya hitam ini mencapai batas, ledakan keras bergema di seluruh dunia dan kekuatan destruktif yang menghancurkan menyapu. Lengan yang terbuat dari air laut runtuh dan bahkan air laut itu sendiri menghilang. Namun tidak hanya ekspresi Wang Lin tidak rileks tetapi menjadi lebih serius. Bahkan ekspresi Iblis Angin berubah ketika dia menatap lautan. Mengaum. Raungan rendah datang dari laut. Raungan ini mengguncang surga dan berubah menjadi gelombang suara yang menggema di seluruh dunia. Gemuruh-gemuruh tidak bisa menutupi raungan ini. Pada saat yang sama, lautan bergejolak dengan keras dan mulai naik. Pupil Wang Lin menyusut dan pemandangan di depannya membuatnya terkesiap. Ini bukan air yang naik ke udara, tetapi sosok humanoid yang terbentuk oleh lautan duduk. Ini adalah raksasa yang ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Hanya duduk membuatnya terasa seperti hendak menembus langit. Tubuhnya yang besar tersusun dari air, dan ketika ia duduk, dasar laut yang dalam terungkap. Lautan tidak lagi ada di sana, hanya raksasa ini yang terbuat dari air laut yang tersisa. Raksasa laut? Tidak mungkin dengan jelas melihat penampilannya dengan fitur wajah yang kacau, tetapi telinga yang besar membuatnya tidak terlihat seperti seorang kultivator. Itu dengan dingin menatap Wang Lin kecil dan setan angin di langit. Lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya, yang memicu gelombang besar, dan mencapai ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum itu tertutup, gemuruh yang keras menyerbunya seperti embusan angin. Wang Lin segera mundur dan menghindari telapak tangan yang mendekat. Pembatasan belaka yang dibentuk oleh embun. Saya tidak menganggap Anda layak perhatian saya. Dua bola api muncul di mata Wang Lin dan Vermilion bertetu di tubuhnya bersinar merah. Saat tangan raksasa itu menyapu, Wang Lin membuka tangannya dan lautan api meletus dari tubuhnya. Saat lautan api muncul, ia mulai menyapu daerah itu saat energi asal Wang Lin melonjak. Dalam sekejap mata, itu memenuhi langit dan menyebabkan gemuruh yang keras. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit ditutupi lautan api, dan di bawahnya ada raksasa yang terbuat dari air laut. Saat lengan raksasa itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan raungan di dalam lautan api. Wang Lin akan meresap ke dalam nyala api dan seluruh lautan api turun dari langit pada raksasa itu. Lautan api jatuh seperti hujan api turun ke laut raksasa. Api melepaskan panas tinggi sebelum mereka bahkan mendekati raksasa itu. Iblis Angin melihat ini dari kejauhan dan tersentak. Dia lebih takut pada Wang Lin sekarang. Dalam hampir sekejap, lautan api berkumpul dari segala arah di sekitar raksasa laut itu. Sejumlah besar uap air menyebar sebagai kabut putih dalam bentuk cincin. Raksasa laut itu meraung sekali lagi. Saat meraung, seolah-olah semua air di dalam tubuhnya mendidih, dan kemudian tiba-tiba tersebar ke segala arah. Sepertinya laut ingin melahap langit. Dari kejauhan, Anda tidak akan bisa mengatakan bahwa Wang Lin sedang bertarung, karena sepertinya langit dan laut saling bertarung. Laut itu megah dan dibebankan langsung ke lautan api di langit. Dalam sekejap, gelombang mengerikan yang seperti dinding yang terhubung ke langit menyapu. Itu membentuk cincin dan mulai berkontraksi menuju pusat seperti orang gila. Gemuruh itu mengguncang surga. Saat dinding laut tertutup, semua api segera padam. Dinding menyusut sampai hanya 1000 kaki dari Wang Lin, dan semua api yang disentuhnya telah runtuh. Saat berkontraksi, wajah raksasa muncul di dinding ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin. Ini adalah wajah raksasa laut. Saat itu muncul, ia mengeluarkan raungan dan membuka mulutnya. Itu kemudian dibebankan pada Wang Lin untuk melahapnya. Nyala api di mata Wang Lin menyala terang dan Vermilion Bird itu menyinari pakaiannya. Dengan pikiran, teriakan Vermilion Bird datang dari dalam tubuhnya. Teriakan Vermilion Bird ini sangat kuat dan agung. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin mulai terbakar dan Vermilion Bird merah bergegas keluar dari tubuhnya dan membuka sayapnya. Pada saat ini, lautan api yang tak terlukiskan muncul. Saat mulut raksasa laut itu tiba, jejak niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Vermilion Bird Flame." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, burung Vermilion di atasnya tiba-tiba melebarkan sayapnya dan nyala api tak berujung meletus dan menyebar ke segala arah. Nyala api ini tidak terbatas, dan ketika mereka menyebar, auman yang menyedihkan datang dari raksasa laut karena terpaksa mundur. Bahkan gelombang seperti dinding yang berada dalam 1000 kaki dari Wang Lin segera menguap ketika bersentuhan dengan api. Air berubah menjadi kabut dan didorong kembali. Itu mundur beberapa kali lebih cepat daripada ketika itu mendekat. Namun, nyala Vermilion Bird mengejarnya dengan seksama. Pada saat ini, dinding air menghilang dan mengembun kembali ke raksasa laut. Namun, ukuran raksasa laut telah banyak berubah. Tingginya sekarang kurang dari 10.000 kaki, dan tidak lagi duduk tetapi berdiri. Saat raksasa laut itu berubah, nyala Vermilion Bird turun dan mengelilingi raksasa itu. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjuk ke depan. The Vermilion Bird menjerit lagi.
Itu berubah menjadi bola api dan dibebankan seperti meteor menuju raksasa laut. Itu menembus air laut dan masuk ke dalam raksasa laut. Raungan sengsara terus datang dari raksasa laut. Itu sudah dikelilingi oleh api, dan ketika Vermilion Bird masuk, bahkan bagian dalamnya terbakar. Saat raksasa laut itu membakar dari dalam dan luar, ia melambaikan tangannya seolah-olah sedang berjuang. Namun, itu tidak bisa menghentikan air yang membentuk tubuhnya berubah menjadi gas yang memenuhi langit. Ini membuat iblis angin mengungkapkan ekspresi yang sangat pahit. Dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Wang Lin, dan ini membuatnya merenung dalam diam. Namun, ada kilatan kejam di matanya yang dipenuhi dengan frustrasi. Ketika raksasa laut itu berjuang dengan sia-sia dan tubuhnya terus menghilang menjadi kabut, tubuhnya menjadi semakin kecil. Tepat ketika itu akan sepenuhnya menghilang, raksasa laut itu meraung gemuruh dan seluruh tubuhnya mulai berkontraksi sampai hanya satu tetes air. Kemudian secara tak terduga menembus api dan langsung menyerang Wang Lin. Vermilion Bird menangis sekali lagi dan mengejar dengan cermat setelah setetes air. Setetes air begitu cepat sehingga langsung mendekati Wang Lin. Jelas itu adalah perjuangan terakhir sebelum mati. Tapi Wang Lin tidak panik, dan kilatan cahaya biru datang dari mata kanannya. Perisai cahaya biru segera muncul di depannya. Terdengar gemuruh-gemuruh ketika tumbukan kuat menghantam perisai cahaya biru. Itu didorong mundur beberapa inci oleh kekuatan, tetapi tidak retak. Itu memblokir serangan setetes air. Pada saat yang sama, burung Vermilion mendekat dan mengepung tetesan air dengan panas yang tak terbayangkan. Tetesan air menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum akhirnya menghilang setelah satu raungan terakhir. Deru raksasa laut masih bergema di langit. Namun, ketika tetesan air terakhir menghilang, seluruh langit bergemuruh seolah akan runtuh. Pada saat ini, langit seakan terkoyak, dan dasar lautnya hancur berkeping-keping. Keruntuhan ini hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum langit hancur. Dasar laut itu juga hancur dan mengekspos hijau di bawahnya. Seluruh dunia ini hanya setetes embun pada daun bunga. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di ladang bunga dia jatuh sebelumnya. Saat dunia laut runtuh, iblis angin menyerang dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah mengisi batasan lain untuk melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, sosok Wang Lin muncul. Ketakutan, iblis angin itu akan mundur ketika suara dingin memasuki telinganya. Berhenti! Tubuh iblis angin tiba-tiba berhenti. Meskipun dia pulih dalam sekejap, itu sudah cukup untuk Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bekas luka di wajah iblis angin itu. Dengan suara mendesis, bekas luka di wajah iblis angin menghilang, mengungkapkan kulit putih di bawahnya. Yao Sisue, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ini akan menghapus karma kami dan membiarkanmu bertemu ayahmu. Setelah itu, kita akan menempuh jalan kita sendiri dan tidak pernah bertemu lagi. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Setiap kali dia menekan, salah satu bekas luka iblis angin akan menghilang. Tangannya sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan. Sebelum mantra stop berhenti bekerja, stop mantra lain digunakan. Ketakutan memenuhi mata iblis angin. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Lin. Saat tangan kanan Wang Lin terus bergerak, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya pada iblis angin perlahan menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, setan angin kembali ke dirinya yang sebelumnya cantik. Kulit putihnya yang seperti batu giok tampak seperti akan hancur hanya dengan menarik nafas. Warna jernih memancarkan pesona khusus. Untuk sesaat, Wang Lin berpikir dia bisa melihat Yao Sisue dari saat itu. Akhirnya, Wang Lin menunjuk ke tempat di antara alis iblis angin. Tubuh iblis angin segera bergetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menggunakan mantra teleportasi aneh ketika pertempuran dimulai. Dia bisa saja melukainya dengan serius, tetapi sebaliknya dia memilih untuk hanya menunjuk di antara kedua alisnya. Selama masa krisis itu, dia tidak banyak berpikir. Namun, ketika Wang Lin menunjuk ke antara alisnya lagi, iblis angin itu sepertinya menyadari sesuatu. Poin pertama adalah membuat ingatanmu dan Yao Sisue menyatu dan dengan demikian menciptakan celah. Baru kemudian akan ada kesempatan untuk menyelamatkan. Wang Lin tampaknya berbicara pada dirinya sendiri saat ia menunjuk pada iblis angin untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika iblis angin melihat tatapan ini, hawa dingin menyapu hatinya. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu janjikan, tolong Yao Sisue membalas dendam, maka kamu akan menjadi bagian dari karma daripada intrusi. Jika itu masalahnya, aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu tidak melakukan itu. Saya tidak peduli bahwa Anda menipu Yao Sisue, tetapi Anda menghancurkan kesempatan untuk domain hidup dan mati saya dan domain karma untuk berkembang. Selain itu, warisan Anda hanyalah kenangan, dan Anda yang sebenarnya sudah mati. Meskipun Anda menyebut diri Anda seorang iblis, kamu hanya Yao Sisue. Anda tidak bisa mati, karena Anda hanya kenangan. Cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Kemudian dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menggunakan mantra melahap paling sombong yang diturunkan dari King Sui. Apa yang dia melahap adalah energi iblis di dalam Yao Sisue.
Ketakutan di mata iblis angin mencapai batasnya ketika kekuatan isap ini muncul. Dia merasakan semua energi iblis di tubuhnya terhisap ke dalam mulut pembudidaya ini. Energi iblis keluar dari iblis angin dan tersedot ke mulut Wang Lin. Akhirnya, bahkan kenangan yang terukir di dalam jiwa Yao Sisue juga dihirup oleh Wang Lin. Kamu seharusnya tidak meninggalkan ingatanmu di dalam Yao Sisue. Tidak ada kebencian di antara kami, jadi saya akan menemukan vessel lain untuk Anda. Ketakutan di mata Yao Sisue menghilang dan tubuhnya bergetar. Kebingungan memenuhi matanya dan dia sangat lemah. Saat dia menjadi sadar, dia segera mundur beberapa langkah, dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Kamu, Yao Sisue menatap Wang Lin, tetapi pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat menemukan kenangan. Rasa takut karena tidak memiliki ingatan segera muncul di wajahnya. Saat ini dia tidak berdaya, dan ketakutan di wajahnya jelas mendarat di mata Wang Lin. Namamu Yao Sisue. Dan aku temanmu. Yao Sisue bergumam pelan, tapi kebingungan masih memenuhi matanya. Namun, ada sedikit kehati-hatian dalam pandangannya pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka mulutnya dan sinar cahaya hantu keluar. Ini mengejutkan Yao Sisue, dan dia berseru dan mundur sekali lagi. Tatapannya tidak lagi berhati-hati tetapi dipenuhi dengan rasa takut. Setelah kehilangan semua ingatannya, dia seperti seorang manusia melihat seorang pembudidaya menggunakan mantra untuk pertama kalinya. Stempel penyegelan celestial ke-18 neraka muncul di hadapan Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke lapisan ke-14. Hanya ada satu jiwa di dalam lapisan ke-14. Jiwa ini dikelilingi oleh kabut darah dan mengeluarkan dendam yang luar biasa. Itu adalah leluhur darah. Ketika jari Wang Lin mendarat di stamp Nerestial Sealing 18 Hell, ada kilatan lampu merah. Seolah-olah cahaya berwarna darah telah memenuhi gua dan membuat bunga-bunga menjadi merah. Saat cahaya darah menjadi lebih terang, kabut merah keluar dari lapisan ke-14. Leluhur darah menatap Wang Lin dengan tatapan haus darah dari dalam kabut merah. Namun, dia segera memperhatikan kehadiran Yao Sisue dan melihat ke atas. Dia terkejut sesaat dan kemudian ekspresinya menjadi lembut. Wajah Yao Sisue pucat saat dia melihat segalanya di depannya. Leluhur darah, aku berjanji padamu saat itu bahwa aku akan membiarkanmu bertemu putrimu. Sekarang saya telah menepati janji saya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut merah di sekitar leluhur darah menghilang. Ini membebaskannya dari kendali Wang Lin. Jiwa Blood Ancestor menyala merah dan secara bertahap mengambil bentuk manusia. Dia menatap putrinya di depannya, dan matanya penuh kegembiraan. Masalahnya dari dulu sudah selesai sekarang. Yao Sisue bersekongkol melawan saya dan dimeteraikan selama ratusan tahun. Anda ingin membunuh saya dan berakhir seperti ini. Saya juga menjadi penyebab dalam hal ini karena Yao Sisue kehilangan ingatannya untuk menjadi boneka setan angin untuk membalas dendam. Sekarang saya sudah menyelamatkannya, mari kita lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian berdua tidak lagi ada hubungannya denganku. Karma kita dihapus. Jika Anda terus menjerat saya, maka jangan salahkan saya karena membunuh Anda berdua dan tidak mengizinkan Anda berdua memasuki siklus reinkarnasi. Suara tenang Wang Lin berisi sedikit kedinginan. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke kejauhan. Leluhur darah, Anda tidak perlu kembali ke lapisan ke-14. Saya membebaskan Anda untuk menemani putri Anda. Ini adalah gua Kaisar Surgawi di negeri roh setan. Kalian berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi sampai seluruh gua telah dibuka. Tatapan Yao Sisue jatuh di punggung Wang Lin, dan dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi juga tidak mau memikirkannya. Ada suara di benaknya yang mengatakan bahwa masa lalunya seperti angin. Sekarang sudah pergi dan dia harus membiarkannya. Yao Sisue tahu itu suaranya, seolah-olah itu adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan sebelum kehilangan ingatannya. Leluhur darah memandang Wang Lin, yang secara bertahap berjalan pergi, dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah segel dilepaskan, dia sadar kembali. Meskipun dia hanya jiwa, seseorang dari tingkat kultivasinya dapat menemukan cara untuk mereformasi tubuhnya dan terus berkultivasi. Ketika sosok pergi Wang Lin memasuki matanya, tidak ada lagi kebencian yang dimilikinya di masa lalu. Leluhur darah mengerti bahwa jika Wang Lin ingin membunuh mereka, itu tidak akan membutuhkan usaha apapun. Wang Lin tidak membunuh mereka dan malah memberinya kebebasan dan putrinya kehidupan baru. Setelah menghela nafas, kebencian tidak lagi penting. Yang penting adalah keselamatan putrinya. Meskipun dia dibiarkan tanpa ingatan, itu mungkin untuk yang terbaik. Setelah mengalami semua ini, leluhur darah merasa tua. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah membiarkan putrinya hidup damai. Lebih baik membiarkan yang lainnya pergi. Leluhur darah memandang Yao Sisue dengan ramah dan dengan lembut berkata, "Anak, ikut ayah." Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia merasakan rasa percaya terhadap darah leluhur dari darahnya. Dua ayah dan anak perempuan itu secara bertahap berjalan pergi. "Ayah, apa yang dia katakan tadi benar? Kebenaran dan kebohongan tidak lagi penting. Kita tidak akan pernah melakukan kontak dengannya lagi. Dia bukan seseorang yang bisa kita provokasi.
Ketika leluhur darah berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Wang Lin. Dia bukan lagi seorang junior yang aku bahkan tidak perlu memperhatikan. Hanya dalam beberapa ratus tahun ini, dia telah tumbuh sedemikian rupa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bergerak maju. Metodenya dalam berurusan dengan karma tentang Yao Sisue mungkin tampak aneh dari sudut pandang orang lain. Namun, selama dia berpikir bahwa memang seharusnya begitu, maka begitulah seharusnya. Wang Lin secara bertahap berjalan pergi langkah demi langkah. Aura yang kuat mulai berkumpul di tubuhnya, dan itu menjadi lebih kuat saat dia berjalan. Pada akhirnya, aura ini mengerikan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah di bawah aura mengerikan ini. Setelah dia berurusan dengan masalah itu dengan Yao Sisue dan melarikan diri dari karma itu, hati Dao-nya menjadi lengkap. Wang Lin bisa merasakan kultivasinya yang mandek mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Yao Sisue dan leluhur darah telah menghilang ke dalam batasan untuk menunggu hari gua itu sepenuhnya dibuka. Melihat sekeliling gua, tidak ada orang lain yang tersisa di gua. Kerusakan yang disebabkan oleh ledakan kolam pemakaman surgawi masih ada di sana. Tidak jauh dari situ ada lubang yang dalam di mana kolam pemakaman surgawi berada. Sepotong energi dingin keluar dari dalam lubang. Setelah melihat sekeliling, tatapan Wang Lin memandang ke depan. Ini hanya bagian luar gua Kaisar Surgawi, dan dia bahkan tidak dekat dengan bagian dalam. Dari sini, dia bisa melihat sejumlah besar paviliun dan bangunan di kejauhan. Bangunan-bangunan ini membentuk pola yang tidak teratur. Di ujung garis pandang Wang Lin, dia bisa melihat sebuah istana di kedalaman bangunan-bangunan yang dikelilingi oleh tabir kabut hitam tebal. Istana nyaris tak terlihat. Sambil merenung, mata Wang Lin menyala dan dia menampar tasnya. Sebuah batu giok muncul di tangannya. Itu adalah giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Wang Lin awalnya mendapatkan ini di Demon Spirit Land. Di dalamnya ada mantra berhenti dan metode untuk menyempurnakan penjaga langit. Wang Lin ingat bahwa ketika dia memeriksa batu giok, ada juga peta di dalamnya. Namun, Wang Lin merasa bahwa peta ini tidak dikenal, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Melihat gua itu sekarang, dia samar-samar merasa itu familiar. Lalu dia ingat peta di batu giok. Ketika dia mengeluarkan batu giok, indera ilahi masuk ke dalamnya, dan ekspresinya berubah. Tempat yang digambarkan peta adalah gua Kaisar Surgawi ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa peta dan dengan cermat mengingat semuanya. Setelah merenung sebentar, dia tidak bergerak sembarangan. Sebagai gantinya, dia mundur di sebelah lubang yang ditinggalkan oleh kolam pemakaman surgawi dan melihat ke bawah. Lubang itu benar-benar gelap, dan tatapannya tidak bisa menembusnya. Tempat ini tidak buruk? Wang Lin mengambil langkah dan memasuki lubang. Namun, dia tidak turun dengan sangat cepat, dia hanya turun beberapa ratus kaki. Kemudian Wang Lin menampar tasnya memegang, menyebabkan selusin pedang besar terbang keluar dan menyapu sisi lubang. Kerikil terbang kemana-mana, dan sesaat kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin masuk ke dalam dan duduk. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin menempatkan banyak batasan sebelum dia tenang. Kemudian dia menampar tasnya yang memegang, menyebabkan sinar cahaya perak terbang keluar, dan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia duduk di sebelah pintu masuk dan menjaga Wang Lin. Wang Lin memeriksa mayat wanita perak sambil duduk di sana. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya setelah dia menyerap racun bunga. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia menyebar akal ilahi dan menemukan bahwa segel kontrol asli di dalam tubuhnya masih ada. Sama sekali tidak rusak, dan semua pembatasan tersembunyi yang dia tempatkan juga ada di sana. Baru saat itulah dia rileks dan menutup matanya untuk berkultivasi. Sekarang kultivasi saya menunjukkan tanda terobosan, saya harus mengambil kesempatan ini dan naik. Hanya dengan begitu saya dapat memperoleh peluang yang lebih baik di gua Kaisar Surgawi ini. Ketika dia menutup matanya, energi asal di dalam dirinya tiba-tiba berputar ke seluruh tubuhnya. Jejak panas berapi keluar dari tubuhnya, tetapi itu tetap dalam jarak tertentu dari tubuhnya dan tidak menyebar. Wilayah kekuasaannya telah membuat terobosan karena masalah dengan Yao Sisue. Sekarang Wang Lin mulai menggunakan kultivasinya, yang mandek di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, mulai mengendur. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin tidak bergerak, dan energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, aliran energi asalnya begitu halus, tidak mungkin untuk mengatakan di mana itu dimulai atau berakhir. Mayat wanita perak telah melindungi Wang Lin sepanjang waktu. Dia akan sering melihat Wang Lin untuk waktu yang lama, dan akan ada sedikit kebingungan dalam pandangannya. Namun, jejak kebingungan ini akan segera disembunyikan dengan sangat baik. Pada hari keempat, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, ia mengeluarkan beberapa jiwa asal dari orang-orang yang telah ia bunuh. Kemudian dia melahap mereka tanpa ragu-ragu. Tidak ada cukup energi asal di sini, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk membuat terobosan. Sementara tingkat budidaya Wang Lin meningkat dari tahap pertengahan Nirvana Skrier, adegan mengejutkan terjadi jauh dari gua Kaisar Surgawi. Setiap pembudidaya aliansi yang melihat ini terkejut.
Ada api merah yang datang dari cakrawala yang jauh. Seolah-olah api itu datang untuk membakar segalanya menjadi ketiadaan. Api merah secara bertahap mendekat dan menjadi lebih terang dan lebih terang. Cahaya itu sangat keras, dan sepertinya api yang tak berujung akan menyapu bintang-bintang. Mereka juga bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Vermilion Bird yang sangat besar dengan sayap ratusan kilometer terbang di bagian depan kobaran api. Vermilion Bird ini terdiri dari api, dan panasnya yang tak terbayangkan bisa dirasakan dari jauh. Panas dari Vermilion Bird ini akan mengejutkan semua pembudidaya. Dimanapun Vermilion Bird lewat, murid-murid dari semua pembudidaya di dekatnya menyusut dan mereka bergegas menghindarinya. Mereka tidak berani mendekati sama sekali. Setiap pembudidaya yang kuat dengan pengetahuan duniawi tiba-tiba merasakan nama kuno meledak di benak mereka ketika mereka melihat Vermilion Bird. Vermilion Bird Divine Secte. Vermilion Bird Divine Secte kuno tampaknya telah menjadi mitos. 4 kata ini bahkan tidak ada dalam pikiran beberapa kultivator. 4 sekte ilahi telah memudar terlalu lama. Kemuliaan mereka sebelumnya telah menjadi ingatan akan masa lalu, dan bahkan yang secara bertahap menghilang dengan berlalunya waktu. Hanya beberapa kultivator yang kuat masih mempertahankan rasa hormat terhadap 4 sekte ilahi dalam ingatan mereka. Mereka akan gemetar dari lubuk hati mereka ketika mereka mendengar nama 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bahkan lebih kuat dan misterius daripada aliansi kultivasi saat ini. Bahkan alam Void Brilliant takut 4 sekte ilahi. Akibatnya, mereka bekerja sama dengan aliansi kultivasi. Setelah banyak konspirasi, mereka mampu membawa 4 sekte ilahi ke titik terlemah mereka. Kaisar Azur Naga Ilahi yang paling kuat hilang dan berita tentang Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang paling ditakuti memasuki surga ketiga yang terkena blik surgawi bocor. Ini membuka sekte ilahi 4 untuk krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, sekte ilahi masih cukup kuat untuk melawan aliansi kultivasi, dan mereka tidak takut dengan Brilliant Void Realm. Setelah semua, karena berbagai alasan, alam Void Brilliant hanya bisa membantu secara rahasia. Bahkan jika mereka melangkah keluar, 4 sekte ilahi dapat mengaktifkan 4 harta karun ilahi dan melakukan perlawanan. Namun, pada saat yang paling kritis dari pertempuran 4 sekte ilahi melawan aliansi, sebuah goncangan surga peristiwa terjadi yang akhirnya menyebabkan 4 sekte ilahi akhirnya menurun. Kaisar Kura-Kura Hitam, 3 murid utamanya, dan mayoritas sektenya mengkhianati 4 sekte ilahi. Tidak hanya ini, tetapi selama pengkhianatan, ia menyelinap menyerang Kaisar Vermilion Bird Divine. Meskipun dia akhirnya gagal, dia menyebabkan Heavenliest Blade ketiga, yang ditekan oleh Vermilion Bird Divine Emperor untuk meletus. Hal semacam ini benar-benar luar biasa bagi For Divine Sect, yang mengandalkan warisan garis keturunan. Pengkhianatan Kaisar Kura-Kura Hitam Kura-Kura dan mayoritas sektenya menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan untuk perang ini. Awalnya, dengan hilangnya Kaisar Ilahi Naga Azur, 4 harta karun dewa kuno kehilangan banyak kekuatan mereka. Sekarang Kaisar Hitam Kura-Kura Ilahi telah mengkhianati 4 sekte ilahi, kekuatan 4 harta karun ilahi semakin melemah. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa Kaisar Kura-Kura Hitam Kura-Kura, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar ilahi, mengkhianati 4 sekte ilahi. Semua ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Pengkhianatan Kaisar Kura-Kura Hitam Kura-Kura memperkuat aliansi kultivasi. Pertarungan itu mengguncang seluruh sistem bintang dan meninggalkan mayat berdarah di mana-mana. Namun, aliansi kultivasi masih meremehkan 4 sekte ilahi. Setelah pengkhianatan, Kaisar Ilahi Burung Vermilion berisiko gagal karena surga ketiga yang hilang dan memenuhi bintang-bintang dengan lautan api. Dia kemudian terbagi menjadi 10 avatar dan meluncurkan serangan balasan gila. Pertempuran ini adalah sebuah tragedi. Beberapa kultivator yang selamat akan menggigil setiap kali mereka mengingatnya. Pada akhirnya, For Divine Sect dikalahkan. The Brilliant Void Realm mengingkari janji yang telah mereka buat tak terhitung tahun yang lalu untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan secara terbuka bergabung dengan pertarungan. Niat asli adalah untuk sepenuhnya menghapus 4 sekte ilahi. Namun, bahkan mereka meremehkan 4 sekte ilahi. Vermilion Bird Divine Emperor kehilangan 8 avatar dan tubuh aslinya hampir runtuh, hanya menyisakan jejak kemauan. Sekte Dewa Azur Naga menderita banyak korban, hanya 1 atau 2 dari setiap 10 anggota yang selamat. Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam hampir pingsan. Kaisar Ilahi Harimau Putih membunuh banyak kelompok tua-tua aliansi dan banyak orang dari alam Void Brilliant. Bahkan pada akhirnya, ketika dia meninggal, tubuhnya tidak runtuh tetapi berdiri di sana, menghalangi pasukan aliansi kultivasi. Niat membunuh yang mengerikan yang dilepaskannya mengejutkan banyak orang dan membuatnya tak satu pun dari mereka berani untuk bergerak maju. Perang tragis ini berakhir di sini, dan dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. For Divine Sekte hilang, tetapi kekuatan aliansi kultivasi juga sangat menderita. Bahkan alam Void Brilliant harus menghentikan rencana mereka untuk benar-benar menghapus 4 sekte ilahi. Bukannya mereka tidak mau, tetapi jika mereka melanjutkan, maka harga untuk menang bukanlah sesuatu yang aliansi atau Brilliant Void Realm bisa tahan. Bagaimanapun, masih ada desas-desus 4 harta karun ilahi yang bisa membelah surga.
Jika mereka benar-benar memaksa 4 sekte ilahi ke dalam situasi putus asa, 4 sekte ilahi dapat dengan mudah mengorbankan seluruh sekte untuk membawa mereka turun bersama mereka. Sejak saat itu, 4 sekte ilahi menghilang tanpa jejak. Dalam puluhan ribu tahun ini, mereka hampir tidak pernah muncul, dan bahkan ketika mereka melakukannya, mereka hanya menempati sejumlah kecil planet. Sedemikian rupa, mereka juga diintegrasikan ke dalam aliansi. Planet Suzaku adalah contoh yang baik. Namun, penampilan seekor burung vermilion yang ratusan ribu kilometer di antara bintang-bintang jelas mengisyaratkan bahwa For Divine Sect akan melonjak dalam sistem bintang sekali lagi. Sepanjang jalan, bahkan meteor yang terbang dibakar menjadi abu oleh Vermilion Bird. Ini mengejutkan banyak kultivator aliansi, dan mereka mulai berspekulasi. Bahkan Alhaven segera mendapatkan informasi tentang penampilan Vermilion Bird. Ketika Master Flamespark mendengar berita itu, dia segera mulai tertawa. Perang yang ditunda Alhaven telah dimulai sekali lagi dalam skala besar. Mereka menggunakan wilayah utara sebagai basis dan bergerak maju. Semakin banyak kultivator Alhaven datang dari Alhaven. Hampir semua kultivator di Alhaven ditarik untuk menyerang aliansi dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak tahu tentang semua ini. Pada saat ini, dia sedang duduk di lubang, berkultivasi dengan mata tertutup. Sesekali, dia akan mengambil jiwa asal untuk melahap. Untungnya, dia memiliki jiwa asal yang cukup di dalam tasnya untuk dimakannya. Energi asal di dalam tubuhnya bersepeda lebih cepat dan lebih cepat. Aura yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyapu darah itu seperti badai. Gua tempat dia berada tidak besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam badai dan sejumlah besar kerikil jatuh dari dinding. Tapi Wang Lin tidak menyadari semua ini. Dia telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Sebelum kerikil bisa mendarat di atasnya, akan ada kilatan cahaya perak. Itu adalah mayat wanita perak yang menghancurkan mereka semua. Energi asal yang tak berujung datang dari jiwa asal yang dilahap Wang Lin, dan energi asal berkumpul di dalam jiwa asal Wang Lin seperti orang gila. Jika itu sebelum kebangkitan Vermilion Bird dan energi asalnya tidak mengandung api suci, maka dia pasti sudah menerobos. Namun, energi asal Wang Lin mengandung api, jadi energi asal yang dia melahap harus diubah. Itu disempurnakan di dalam jiwa asalnya. Meskipun lebih merepotkan, begitu berhasil, kekuatan Wang Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Sejumlah besar energi asal diubah menjadi api yang kuat. Menyebabkan tubuh Wang Lin melepaskan sejumlah besar panas saat energi asalnya berputar melalui tubuhnya. Sisi-sisi gua berubah merah dan runtuh. Seolah-olah batu-batu ini telah terkubur di dalam gunung berapi untuk waktu yang lama dan mengandung panas yang ekstrim. Mayat wanita perak mengerutkan kening, tetapi dia bahkan tidak bergerak setengah langkah. Tanah tempat Wang Lin tiba-tiba retak. Saat lantai terlepas, Wang Lin jatuh. Badai di sekitarnya menendang semua kerikil yang jatuh. Saat ini, badai Wang Lin seperti bor menggali. Mayat wanita perak mengikuti Wang Lin sebagai sinar cahaya perak. Panas tinggi mengalir ke wajahnya, menyebabkan wajahnya yang pucat berubah sedikit lebih merah. Dia tidak berkedip dan selalu mengawasi Wang Lin. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. 2 sinar api keluar dari matanya. Saat dia membuka matanya, badai di sekitarnya mencapai puncaknya dan menyapu darah itu. Kemudian aura kultivator Nirvana Skrier tahap akhir menyebar. Perasaan kuat ini membuatnya merasa seolah-olah dia mengendalikan dunia. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia dengan satu mantra. Semua yang dilihatnya berubah, segala sesuatu di hadapannya tampaknya terbuat dari tali. Ini adalah hukum di matanya. Setelah mencapai langkah kedua, orang harus manage area hukum. Begitu seseorang telah mencapai titik tertentu, mereka akan dapat mencapai puncak Nirvana Skrier. Aku sudah menerobos. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mencapai keadaan akhir Nirvana Skrier tidak cukup baginya. Setelah domainya berkembang dan dia mencapai tahap akhir Nirvana Skrier, dia merasa seperti masih ada ruang. Dia hanya membutuhkan energi asal yang cukup untuk mencapai puncak tahap akhir Nirvana Skrier. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa dirinya sendiri, jadi dia hanya melahap semua jiwa asal di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi tahap akhir Nirvana Skrier diubah untuk mengandung api dan menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin terus berubah, dan suhu tubuh Wang Lin berangsur-angsur naik. Vermilion Bird Tattoo menyerbu keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Teriakan Vermilion Bird bergema. Mata Wang Lin bersinar dan dia mulai mengerutkan kening. Sedikit lagi, sambil merenung, tubuh Wang Lin berkedip dan avatarnya berjalan keluar. Sekarang ada 2 Wang Lins. Tubuh aslinya duduk dan, karena terpisah dari avatar, niat membunuh mengerikannya memenuhi area tersebut. Avatar itu memiliki wajah yang tenang. Setelah dia meninggalkan tubuh aslinya, dia keluar dari gua. Dia melayang di udara dan Vermilion Bird dengan cepat melayang di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Sebuah bola api menyala di mata kirinya, dan mata kanannya berisi bola biru guntur. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dari antara alisnya. Raungan naga guntur kuno yang bisa mengendalikan semua guntur bergema di dalam lubang.
Pada saat ini, cara Wang Lin melihat dunia berubah secara drastis. Dunia berubah. Meskipun ini adalah gua kaisar surgawi, itu tidak bisa menghentikan pandangan Wang Lin. Api melonjak di mata kirinya dan guntur melintas di mata kanannya. Saat ini, dunia sebelum Wang Lin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lubang dalam di depannya perlahan menjadi transparan sampai menghilang sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah garis-garis hitam yang saling bersilangan. Garis-garis hitam ini memenuhi dunia. Lubang yang dalam ini jelas dibentuk oleh garis-garis ini. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tercengang sesaat. Dia perlahan berbalik dan melihat ke tempat lain. Saat matanya bergerak, dinding di sisi menghilang dan berubah menjadi banyak garis berpotongan. Menatap garis yang tidak teratur ini, Wang Lin tiba-tiba memiliki dorongan. Dia mengangkat tangannya dan meraih garis. Namun, pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari garis-garis yang membubarkan kekuatan Wang Lin. Tangan Wang Lin memantul dan kekuatan rebound yang kuat tiba. Dengan keras, Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Tidak ada frustrasi di wajahnya, melainkan pencerahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari lubang yang dalam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua bangunan sekarang tampak sangat berbeda. Bangunan dan bunga-bunga itu hancur ketika pandangannya tertuju pada mereka. Mereka berubah menjadi berbagai garis berwarna yang saling bersilangan. Seluruh dunia ini tampaknya telah mengalami perubahan besar. Tidak heran orang-orang seperti Bei Lou dapat dengan mudah bepergian dalam 99 ranah di dalam botol. Agaknya, jika si Tunan menginginkannya, dia juga bisa melakukannya. Bahkan Tuan Halloween bisa menghancurkan satu ranah di dunia botol. Jika aku kembali ke dunia botol, meskipun aku tidak percaya diri dalam bergerak melintasi 99 ranah, aku pasti akan bisa menghancurkan beberapa ranah sekaligus. Monster Tuan Nirvana Cleanser itu bisa melihat hukum. Mereka juga bisa mengendalikan hukum, jadi mereka secara alami bisa bergerak melalui ranah. Aku ingin mengambil garis itu, tetapi aku pulih oleh kekuatan yang kuat karena aku belum mencapai tahap Nirvana Cleanser, aku belum menguasai hukum pengontrol. Wang Lin melihat sekelilingnya dan pencerahan memenuhi matanya. Bahkan batasan tak kasat mata itu jelas muncul di hadapan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat ini, ia berpikir, dan surga yang menentang manik-manik mulai bergerak sendiri. Sebuah pusaran seukuran kepalan terbentuk di antara alis Wang Lin. Manik yang menentang surga perlahan keluar dari pusaran dan melayang di depan Wang Lin. Ada riak memutar di sekitar surga menantang manik, seolah-olah itu bukan milik di sini dan ditolak. Pada saat ini, pikiran Wang Lin dikombinasikan dengan manik yang menantang surga. Dia merasakan gemuruh yang menggelegar di kepalanya dan pandangannya kabur. Seolah-olah kekuatan yang kuat telah mengambil pikirannya dan menerobos semua rintangan di gua untuk naik langsung ke langit. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat dari pusat setan Spirit Land dan pergi ke Cakrawala. Wang Lin melihat langit. Langit biru langsung berubah menjadi garis-garis biru panjang yang berpotongan satu sama lain. Dia melihat awan putih, bumi, tanaman di tanah, dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya dari tanah roh iblis. Dia juga melihat sungai dan gunung. Dengan kekuatan misterius surga yang menantang manik, pikiran Wang Lin menyebar ke seluruh dunia dan melihat semua hukum dunia. Segala sesuatu di hadapannya adalah hukum, dan garis-garis penuh warna itu adalah cara untuk melihat hukum. Saat dia terus melihat, Wang Lin tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan dia menyapu tanah roh iblis. Kemudian dia menyerbu langsung ke langit sambil dikelilingi oleh kekuatan misterius dari surga yang menantang manik-manik. Gemuruh-gemuruh lainnya bergema di dalam benaknya saat dia menembus tanah roh iblis dengan bantuan surga yang menentang manik. Itu adalah sesuatu yang tak terhitung kultivator, bahkan orang-orang seperti Allseer, tidak bisa membuka dengan paksa. Sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi pikirannya dan surga menantang manik-manik, dan tidak ada yang berani menghalangi mereka. Wang Lin melihat ruang gelap di depannya. Bercak-bercak ruang penuh debu yang tak terhitung jumlahnya, serta nebula yang menyilaukan. Wang Lin tenggelam dalam keadaan tercerahkan ini saat dia melihat ke bintang-bintang dan merasakan hukum di alam semesta ini. Planet-planet yang mempesona di kejauhan, meteorit terbang, dan serpihan debu semuanya muncul di mata Wang Lin. Hukum. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Setelah pikirannya bergabung dengan bintang-bintang, Wang Lin terus tercerahkan. Ketika ini terus berlanjut, pikirannya tumbuh dan terus menyebar. Kecepatan di mana pikirannya menyebar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan akal ilahi. Itu seperti ketika Wang Lin berdiri di depan gerbang di surga menentang manik, di mana ia mengambil setengah langkah itu dan tampaknya menjadi satu dengan kekosongan. Kali ini, Wang Lin berkeliaran di antara bintang-bintang dan mengalami perasaan mencari Dao sekali lagi. Namun, kali ini ia mencari hukum. Saat pikirannya menyebar tanpa henti, ia menyapu oleh planet satu persatu. Hatinya tenang, dan ketika dia benar-benar tenggelam dalam hal ini, dia tidak mengetahui keadaannya saat ini. Setiap planet yang dilaluinya, setiap makhluk hidup, termasuk makhluk hidup, kultivator, binatang, dan bahkan tanaman, terlihat jelas oleh Wang Lin. Hukum yang tak terhitung jumlahnya di dunia berubah menjadi garis-garis dan diamati oleh Wang Lin ketika pikirannya berlalu. Tahap Nirvana Cleanser.
Bagaimanapun, Wang Lin dilindungi oleh surga yang menentang manik. Jika dia tidak ingin orang tahu tentang keberadaannya, maka tidak ada yang mau, bahkan kultivator Nirvana Shatterer. Saat pikirannya menyebar dengan Demon Spirit Land sebagai pusatnya, seolah-olah waktu tampak bertahan selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pikiran Wang Lin telah menutupi sebagian besar aliansi. Dia tidak berhenti di situ. Sambil mendapatkan pencerahan, ia menyebarkan pikirannya lebih banyak lagi dengan kekuatan surga yang menantang manik-manik. Dia menyebarkannya lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam. Dia melihat terlalu banyak kultivator dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat, dia bahkan melihat beberapa orang yang dia kenal di masa lalu. Orang-orang ini tidak membuat Wang Lin berhenti. Saat ini dia tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia memahami hukum seperti orang gila. Ketika pikirannya tumbuh seperti orang gila, tingkat kultivasinya juga mencapai puncaknya. Mencapai puncak tahap akhir Nirvana Scryer tidak sulit bagi kebanyakan kultivator Nirvana Scryer tahap akhir. Selama mereka melihat cukup banyak undang-undang, mereka secara alami akan mencapai puncak tahap akhir. Namun, ini adalah proses yang panjang karena hanya setelah mengalami terlalu banyak dan melihat semuanya dapat berhasil. Tidak ada yang bisa seperti Wang Lin, di mana pikirannya dapat menyebar di sebagian besar aliansi Star System dengan bantuan surga yang menantang manik untuk melihat semua hukum yang berbeda. Pikiran Wang Lin terus menyebar, dan dia melihat lautan api mendekat. Ada Vermilion Bird raksasa yang memancarkan panas ekstrim di depan lautan api. Sejumlah besar retakan muncul di ruang tempat burung Vermilion lewat. Sepertinya mereka bisa runtuh dari sentuhan sederhana. Semua meteorit yang mendekati Vermilion Bird akan terbakar menjadi debu. Jika bukan karena fakta bahwa Vermilion Bird menghindari planet kultivasi, maka terlalu banyak planet yang akan runtuh di sepanjang jalan. Sinar api mengikuti Vermilion Bird. Ada kultivator berwarna merah di dalam setiap sinar nyala api. Ada pria dan wanita di antara mereka, bersama dengan 6 tetua yang memancarkan aura mengerikan di depan. Dari kejauhan, sepertinya tidak kurang dari 1000 kultivator di belakang Vermilion Bird, dan tidak ada tingkat kultivasi mereka rendah. Orang-orang ini bergerak cepat di belakang Vermilion Bird. Vermilion Bird membuat Wang Lin merasa akrab. Saat pikirannya lewat, mata berapi-api Vermilion Bird menyala dan tubuhnya bergetar. Teriakan kuat dari Vermilion Bird segera bergema. Setelah pikiran Wang Lin berlalu, kebingungan memenuhi Vermilion Bird raksasa. Vermilion Bird bukan satu-satunya yang bingung. Para kultivator di belakangnya juga bingung, terutama 6 tetua. Mereka semua saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Vermilion Bird Spirit akan mengeluarkan tangisan. Tidak peduli berapa banyak mereka merenungkan, mereka tidak bisa memikirkan jawaban. Pikiran Wang Lin terus menyebar. Di pusat aliansi, ada bintang yang dipenuhi dengan meteorit ungu gelap. Dalam kedalaman bidang bintangnya berbohong dunia lain. Sebuah bangunan melingkar yang sangat besar melayang di antara bintang-bintang, dan dikelilingi oleh tidak kurang dari 100 bangunan kecil. Semburan petir hitam terus-menerus melintas, mengeluarkan tekanan aneh. Ini adalah pintu masuk ke aliansi kultivasi. Hanya dengan pergi ke sini seseorang dapat mencapai markas aliansi kultivasi. Pikiran Wang Lin tiba di tempat yang aneh ini. Pikirannya bahkan menembus pintu masuk dan tiba di markas aliansi. Markas aliansi berada di ranah tersendiri. Dulunya milik Raines Celestial Realm, tetapi kemudian ditemukan dan ditempati oleh Cultivation Alliance. 173 planet kultivasi raksasa membentuk markas besar Cultivation Alliance. 172 planet diatur dalam lingkaran, dan mereka tidak statis, mereka perlahan-lahan bergerak. Dari kejauhan, markas besar aliansi tampak seperti miniatur Alliance Star System. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergerak, tetapi anehnya, tidak ada suara. Pusat cincin planet ini adalah pusaran raksasa. Pusaran ini berwarna ungu dan akan menyebabkan siapapun yang melihatnya gemetar. Sangat sedikit orang yang tahu persis apa yang ada di dalam pusaran itu. Di atas pusaran itu adalah yang terakhir dari 173 planet. Itu tidak bergerak, tetapi melayang di atas pusaran dan menyerap gas ungu yang dilepaskan oleh pusaran itu. Pusaran ini terlalu besar, seorang kultivator akan seperti semut dibandingkan dengan itu. Bahkan, kultivator akan lebih kecil dari semut dan tidak mungkin dilihat. Bahkan planet kultivasi terakhir tampak benar-benar tidak penting dibandingkan dengan pusaran. Di dalam ruang rahasia di dalam planet di atas pusaran itu duduk seorang pria paruh baya. Dia sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Selain lonceng perunggu seukuran kepalan tangan, tidak ada yang lain di dalam ruang rahasia ini. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ruang rahasia. Pria di dalam tetap tidak tergerak, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, tetapi bel segera mengeluarkan suaranya. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan 2 tatapan gila muncul. Pada saat ini terjadi, pikiran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu pembudidaya Alhaven berperang melawan aliansi. Master Flamespark dan teman-temannya ada di antara mereka. Aliansi juga memiliki beberapa pembudidaya yang kuat. Kedua belah pihak baru saja memulai pertempuran mereka, tetapi korban sudah tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin menyapu.
Dia melihat segalanya, tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat dan terus bergerak. Tidak ada yang tahu kedatangannya dan tidak ada yang mendeteksi kepergiannya. Pikiran Wang Lin diam-diam meninggalkan pertumpahan darah dan pembantaian tanpa akhir ini. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang dapat menghentikannya. Dia melanjutkan pemahamannya, dan kultivasinya mendekati puncak. Dia menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan orang lain. Pikirannya terus menyebar hingga mencapai wilayah yang sangat rahasia di aliansi. Ada sebuah planet kuning di sini yang penuh dengan kematian dan tidak memiliki jejak kehidupan. Bahkan energi spiritual sangat langka di sini. Tidak ada satupun pembudidaya dalam jarak jutaan kilometer dari planet ini, seolah-olah ini adalah zona terlarang. Bahkan ketika pikiran Wang Lin tiba, tampaknya ada beberapa gangguan. Ketika pikirannya menyapu planet kuning, pikirannya segera memasuki bagian dalam planet ini, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada array transfer di dalam planet ini. Array ini sangat besar, dan di sisi lain array transfer adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 9 dari aliansi. Void Realm Brilliant? Itu adalah satu-satunya negara peringkat 9 di aliansi, dan itu sangat misterius. Seluruh alam Void Brilliant bukanlah planet budidaya tetapi benua besar yang seperti dunia sendiri. Ini adalah tanah suci mayoritas petani di sini. Pikiran Wang Lin memasuki alam Brilliant Void yang sangat sedikit pembudidaya yang memenuhi syarat untuk masuk. Jauh di dalam reality Void Brilliant duduk seorang tua. Dia berkultivasi di samping lereng ketika tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Rekan penggarap mana yang telah datang ke alam Void Brilliant saya? Tolong tunjukkan dirimu. Orang tua itu adalah orang pertama yang memperhatikan kehadiran Wang Lin. Meskipun suaranya tenang, itu dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Seolah-olah hukum di sekitar orang tua ini akan berubah sesuka hatinya. Namun, kata-kata orang ini tidak dapat membangunkan Wang Lin dari kondisinya yang aneh. Pikiran Wang Lin menyapu Brilliant Void Realm, tapi sebelum dia bisa melihat semuanya, pikirannya terkejut. Dia melihat dua wanita. Salah satu wanita itu duduk di puncak gunung. Dia bukan kecantikan yang mutlak, tapi dia masih cantik. Dia mengenakan gaun biru, dan itu mengalir dalam angin ketika angin gunung bertiup. Dia memberi kesan kecantikan surgawi. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya saat dia melihat ke depan dengan sedikit kenangan di matanya. Di sampingnya ada seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura ganas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan bersama wanita itu. Namun, tatapan harimau ini sering bergeser ke arah hutan lebat di bawah gunung. Sosok beberapa harimau betina menarik perhatiannya. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia berharap dia bisa segera melompat ke hutan di bawah. Kapan aku bisa pergi dari sini? Wanita itu bergumam pahit ketika dia mengangkat kepalanya seolah sedang berbicara dengan harimau itu. Ketika tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, saya akan membiarkan Anda pergi. Suara dingin datang dari belakang wanita itu. Setelah mendengar suara ini, wanita itu segera berdiri. Bahkan harimau itu gemetar dan dengan cepat menarik pandangannya dari harimau betina di hutan di bawah. Seiring dengan suara itu datang seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru yang elegan, dan penampilannya tidak mungkin digambarkan. Seolah-olah semua bintang akan suram jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya menggerakkan hati seseorang. Semua orang, bahkan pembudidaya yang kuat, akan terkejut dengan kecantikannya. Jika dia disebut kecantikan nomor 1 di aliansi, tidak ada yang keberatan. Namun, aura di bawah keindahan itu begitu dingin sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mendekatinya, seolah-olah dia adalah gunung es. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa melelehkan sikap dinginnya. Ada aura yang sangat mulia datang dari dalam kedinginan ini. Itu adalah rasa bangga, seolah dia selalu menjadi fokus perhatian dan memiliki status tertinggi. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, "Yoru menyapa Tuan." Wanita yang tak tertandingi cantik dalam gaun biru elegan yang bisa bersaing dengan matahari dan bulan masih memiliki ekspresi dingin yang tidak pernah berubah saat dia melihat Yoru, dan dia akan berbicara. Namun, tepat pada saat ini, pikiran Wang Lin tiba dan dia melihat dua wanita ini. Pikirannya, yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah semua yang dia alami sejauh ini, berhenti total. Penghentian ini menyebabkan kejutan kuat meletus dari pikiran Wang Lin, menyebabkannya terbangun dari keadaan misterius itu. Semua ini karena kedua wanita ini. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita cantik itu, tetapi saat Wang Lin melihatnya, rasa pahit yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Wang Ping masih di dalam surga menantang manik-manik. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan wanita jahat dan keji itu? Dia ingin melupakan, tetapi ada beberapa kesulitan dalam hidup yang tidak bisa dia lupakan. Melihat wanita ini dan Yoru menyebabkan Wang Lin terbangun dari keadaan khususnya. Saat dia terbangun, ekspresi wanita yang dingin dan cantik itu berubah sangat. Rasa dinginnya langsung runtuh dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merasa seperti telah melihat hantu seseorang yang telah dia ukir jauh di dalam ingatannya. Liu Mei, pada saat itu, seolah-olah suara samar muncul dari kehampaan dan memasuki telinga wanita cantik ini. Ini menyebabkan tubuhnya bergetar, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah.
Saat Wang Lin terbangun, pikirannya ditarik kembali oleh surga menantang manik dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia ditarik keluar dari Brilliant Void Realm. Itu adalah lingkaran yang berkontraksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menyapu setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Orang tua di alam Void Brilliant yang melihat Wang Lin menatap langit dan mulai merenung. Pertempuran di wilayah utara masih intens. Saat pikiran Wang Lin berkontraksi, ekspresi Master Flamespark dan perusahaan berubah sangat. Wang Lin. Master Flamespark mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Sangat jarang terlihat dari Master Flamespark. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang tahu Wang Lin takut dengan ini. Markas Cultivation Alliance, planet terapung di atas pusaran. Di dalam ruang rahasia, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya penuh kejutan. Siapa dia? Ada juga Vermilion Bird di dalam lautan api. Itu mengeluarkan Vermilion Bird Cry lainnya dan bergerak lebih cepat. Di antara bintang-bintang, ada sosok kurus mengenakan hijau. Orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia berjalan melalui bintang-bintang, dan targetnya adalah markas aliansi budidaya. Di belakangnya ada tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah kecil memenuhi daerah itu. Saat dia berjalan, matanya bersinar dan dia melihat ke kejauhan. Ekspresinya melunak dan dia mengungkapkan senyum kekaguman. Wang Lin. Budidaya anak itu telah menembus. Aura ini harusnya surga yang menantang manik. Dia bisa menggunakan surga yang menantang manik untuk melanggar hukum. Dengan ini, saya dapat bersantai dan melakukan perjalanan ini ke markas besar Alliance tanpa penyesalan. Saya akan pergi ke markas aliansi kultivasi dan menemukan rahasia di balik keruntuhan alam surgawi. Maka saya akan menemukan penyebab kegilaan saya yang sebenarnya. Pikiran Wang Lin berkontraksi seperti orang gila. Hanya perlu beberapa saat agar semuanya kembali. Seolah-olah semua yang terjadi telah terbalik. Dia kembali ke tanah roh iblis, ke gua kaisar surgawi, dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar seolah jiwanya telah kembali. Apa yang muncul di hadapannya adalah surga mengambang yang menantang manik-manik. Surga menentang manik perlahan melayang ke arah Wang Lin dan menghilang di antara alisnya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan menutup matanya dan puncak aura Nirvana Skrier meletus dari tubuhnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melihat banyak hukum, jadi dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dengan tatapan yang kompleks dan dingin. Dengan bantuan surga yang menantang manik-manik, dia telah melihat terlalu banyak. Namun, sosok wanita yang dilihatnya pada akhirnya mengganggu hatinya yang tenang. Liu Mei sejak saat itu pastilah avatarnya.